Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di acara pada malam ini. Pada sesi berapa ini? Sesi keempat kalau nggak salah ya. Sesi keempat. Malam ini kita kedatangan tamu seorang spiritualis sesepuh dari kota Gresik yang bernama Bapak Sutris. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada guru saya, Pak Siswanto, seperti biasa. Dan Bapak, siapa Pak namanya Pak? Ismail. Pak Ismail, beliau juga dari Gresik juga. Sahabat, malam ini kita kongko-kongko bersama beliau-beliau para sesepuh-sesepuh ahli spiritualis ya, yang pasti beliau-beliau ini sudah melalang buana di utara dan selatan. Sungguh kok aja mereka sudah kenal ini kayaknya ini. Beliau-beliau sudah ahli-ahli. Untuk narasumber kita Bapak Sutris, beliau ini Pak Tris, saya manggilnya gimana? Pak Tris apa Cak Tris enaknya ini? Cak Tris, oke, alhamdulillah. Jadi Cak Tris ini beliau memang ahli spiritualis Cak Tris ya, yang memang sering menanganin hal-hal mistis. Khususnya apa Cak Tris? Yang saya sering membersihkan rumah yang ada aura apa itu ya, negatif ya, Ada negatif. yang di dalam rumah yang sering mengganggu penghuni rumah situ. Termasuk ada yang mengganggu anak-anak kecil. Nah, itu kita ada suatu panggilan itu untuk membersihkan rumah itu, bukannya untuk mengusir, memindahkan itu. Jadi kita carikan tempat yang lebih cocok untuk yang makhluk astral. Jadi bukan langsung dibakar, dilenyapkan gitu Cak Tris ya? Enggak, karena apa? Makhluk astral ini juga ciptaan dari Allah. Benar. Jadi kita itu bisa komunikasi secara langsung dengan makhluk astral itu. Kita carikan tempat yang lebih yang Lebih pas gitu apa gimana? Pas untuk dia. Supaya jangan sampai mengganggu yang penghuni rumah ini. Gitu ya. Tapi Cak Tris bisa dikatakan panjenengan Cak Tris sudah berapa lama Cak Tris jenengan menangani kasus seperti ini? Kalau saya menangani itu kira-kira mulai tahun 97 ya? 97, alhamdulillah sampai sekarang. 97 sampai sekarang ya? Sampai sekarang insya Allah. Nggak capek Cak Tris? Ya, namanya kita sudah sudah diberi Allah suatu ilmu untuk diamalkan. Ya. Gunanya untuk menolong orang. Untuk menolong orang. Membutuhkan. Benar. Tapi ini tentunya di sini kita itu bukan ya. Jadi memang narasumber kita banyak. Khususnya di samping kiri saya itu beliau ini Pak Sisi juga sangat ahli sekali. Namun kami di sini mohon bimbingan dan pendampingan dari beliau. Jadi biar semuanya aman. Insyaallah. Cak Tris, kita kembali ke Cak Tris. Karena memang tema malam ini adalah narasumber kita dan Cak Tris. Pengalaman yang paling seru Cak Tris pernah menangani kasus apa? Yang paling seru itu di mana? Tahun berapa perkiraan? Dan itu kasusnya apa Cak Tris itu kira-kira? Ya, yang saya alami yang bisa dikatakan itu yang paling berat, paling ekstrim lah bisa dikatakan begitu. Menangani seorang dari Sulawesi, sekarang sudah pindah di Gresik. Dia pindah Gresik ya. Di daerah Blandongan.
Belandongan. Kena santet sama orang Dayak. Itu mau dibikin lumpuh Si pemilik rumah itu. pemilik rumah itu. Itu yang paling bisa dikatakan yang paling ekstrim, Paling berkesan Cak Tris ya. yang berkesan di situ. Kenapa itu Cak Tris? Apa terlalu fatal atau gimana sampai Ya bisa dikatakan itu terlalu fatal. sosoknya yang waktu itu apa Cak Tris yang mengganggu Cak Tris? Yang mengganggu itu berupa jin, Mm-mm. itu menyerupai seorang Dayak dari Kalimantan. Bentar Cak Tris. Sosok jin tapi menyerupai manusia, maksudnya gitu. Manusia. Ya itu yang paling bisa dikatakan yang paling ekstrim. Kayak menyamar gitu Cak Tris ya. Nyaman. Itu yang paling bisa dikatakan paling berat Tut- bagi saya. Terus Yes, alhamdulillah sampai sekarang orangnya sudah sehat, segar bugar. Sampai sekarang sudah beraktivitas kembali. nah itu ekstrimnya gimana itu ekstrimnya maksudnya? Itu kita itu benar-benar didatangi berupa jin. Hmm? Itu sekalian ilmunya. Bentar Cak Tris, maaf saya potong bentar. Gejalanya si pemilik rumah yang diganggu itu apa? Semacam entah sakit atau umpama usahanya hancur atau apa itu maksudnya itu? Itu berupa emang itu untuk menyakiti si penghuni rumah itu Hah? sampai lumpuh. Lumpuh itu kira-kira antara 5 sampai 6 tahun. Nah itu penyebabnya apa Cak Tris? Maksudnya itu barangkali usaha atau saingan dagang atau apa? Itu ada saingan pekerjaan. Oh saingan pekerjaan. Sampai sekarang alhamdulillah orangnya sudah segar bugar dan bisa beraktivitas kembali di dalam kerjaannya. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Terus kalau pengalaman lain Cak Tris, apa pengalaman yang artinya itu sangat-sangat benar-benar sampai mungkin ya tanda kutip sampai memtaruhkan nyawa entah Cak Tris pas tugas di mana gitu. Ya. Pernah sekali di Jawa Barat daerah Bogor itu namanya Gunung Sandang Sandong. Gunung Sandang Sandong. Sandang-Sandang. Itu daerah puncak. Daerah puncak ya. Itu kenapa itu Cak Tris? Itu emang ada seseorang minta tolong ke nyawa. Yuh, kenapa itu Cak Tris? Karena yang kita tangani itu bukan membersihkan rumah atau orang, ini membersihkan sesuatu gunung. Bukan rumah malah langsung gunung Langsung gitu. gunung yang kita bersihkan. Itu penghuninya bisa dikatakan raja-rajanya. Maksudnya raja-raja gimana itu? Ya, bisa dikatakan raja-raja makhluk astral. Oh, jadi rajanya makhluk astral Itu ya. sempat 2 hari saya itu muntah darah. Siapa itu? Saya Gimana tadi? 2 hari muntah darah. Itu memang waktu itu maaf saya potong. Apa ya istilah pertarungannya itu Cak Tris langsung di gunungnya atau di rumah orang yang diminta itu apa yang minta tolongan itu gimana? Langsung di lokasi gunung, Langsung di gunung. di dalam gua. Oh di dalam gua. Dalam gua. Nah, awalnya itu kan kasus apa Cak Tris? Awal mau orang kesurupan atau apa maksudnya gimana? Awalnya itu penanganan sebelumnya itu? Sebetulnya kasusnya itu ya soal apa ya, kayak material di situ itu laku terjual. Oke. Terus ada salah satu bisa dikatakan pejabat tinggi negara ini yang mau merebut Merebut ya. Merebut jatah itu. Terus yang punya aslinya bisa dikatakan yang berhak. Iya, iya. Terus material yang di situ sudah benar-benar haknya yang Pemiliknya aslinya itu. aslinya. Itu yang paling bisa dikatakan yang paling berkesan gitu. Iya, iya, iya. Insya Allah. Jadi pengalaman-pengalaman mistis itu memang berbagai macam cerita ya sahabat.
Kalau Cak Tris ini memang spesialis istilahnya Ghostbusternya dari Gresik salah satunya. Tentunya ini, dan di samping saya juga Pak Siswanto ini, beliau memang ahli spiritual juga, yang memang kakak kami, penasihat kami, yang beliau cuma senyum saja. Maklum kami para juniornya harus berbagi pengalaman dulu dengan izin beliau. Kalau Bapak siapa tadi? Pak siapa tadi? Ismail. Pak Is ini sudah kenal lama Pak Is dengan Cak Tris itu? Oh, dari kecil, teman kampung. Oh, teman kampung ya. Tapi juga waktu barangkali Cak Tris waktu di saat tugas itu, Pak Is itu juga ikut nggak Pak Is? Ya, ikut membantu dia sebetulnya. Ikut bantu juga. Iya. Berarti banyak timnya Cak Tris ini. Alhamdulillah. Memang yang Loh Cak Tris, itu kalau saya mau ngorek-ngorek lagi nih, mumpung ada ahlinya di sini. Kalau di suatu dunia spiritual itu kan ndak munafik, ada istilah itu goib ya, bahasa goib atau khodam itu ada yang dari setan, jin, atau malaikat dan lain-lain. Itu kalau di sisi goib Cak Tris itu ada nggak Cak Tris itu yang punya memang sahabat gaib yang sering membantu dalam tugas? gini, selama saya menolong orang, saya nggak pernah minta bantuan jin atau setan. Saya minta langsung sama Allah. Sama Allah. Kalau Allah itu Menurunkan istilahnya. menurunkan khodam atau goib berupa jin, wallahu alam. Seperti itu ya. Karena apa? Kita bukan minta ke jin. Benar. Karena kita minta sama Allah, minta doa sama Allah supaya rumah ini Iya. kalau saya. Tapi pernah nggak Cak Tris punya pengalaman Cak Tris yang memang agak-agak sedikit bukan menyimpang ya istilahnya, biar masyarakat itu tahu, biar sahabat-sahabat kita tahu yang di sana, salah satu sosok teman gaib Cak Tris yang memang sering membantu dalam tugas itu ada nggak? Banyak Ya Tris ya. banyak, tapi kita nggak memanggil. Kita bukan memanggil, dia yang datang sendiri untuk membantu. Karena apa? Yang kita baca itu khodamnya dalam bacaan Ayat-ayat itu. ayat-ayat Al-Quran. Itu semua itu punya khodam. Itu yang sedikit banyak membantu. Bukan kita yang memanggil. Benar. Tapi sebenarnya boleh nggak Cak Tris, seumpama kita pas dia membantu, terus kemudian kita daya gunakan sekalian untuk katakanlah membantu menangani suatu kasus spiritual atau membersihkan rumah atau tempat angker, itu kayak gitu boleh nggak sebenarnya kalau dalam sisi pandangan Cak Tris itu? Sebetulnya dalam pandangan saya itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Termasuk kalau kita minta bantuan ke jin, termasuk kita itu memerintah. Sebetulnya kalau memerintah itu kita itu dilarang. Iya. Nah, karena apa? Kita pedoman sama Allah. Misalkan kita membersihkan rumah, terus salah satu yang ikut berupa jin lah, ya kan? Berupa jin ikut membantu. Tanpa disengaja. Tanpa disengaja itu lain. Benar. Itu sudah ada apa ya? Kata-kata sudah ada perbedaan. Kita bukan meminta atau menyuruh, tapi dia datang sendiri. Datang sendiri ya. Itu yang sering saya alami selama saya menolong orang untuk membersihkan rumah, membersihkan lain-lainnya. Itu yang sering datang siapa Cak Tris? Barangkali ada yang jadi langganan Cak Tris, beliaunya sering datang hadir itu, memang itu barangkali ada namanya siapa yang Ya, memang ada. Itu grup, ya solo alam itu berupa jin. Berupa jin ya. Namanya itu Malik
sama Abdul Aziz. Itu dari mana Cak Tris? Itu yang Abdul Aziz itu sekarang tuh bertempat di Masjid Sunan Giri. Abdul Aziz itu. Abdul Aziz. Kalau yang Malik? Ya kalau yang Malik sekarang mendampingi anak saya. Yang sering membantu yang mana Cak Tris? Dua-duanya. Dua-duanya itu. Dua-duanya. Itu wujudnya memang apa Cak Tris? Kalau secara biar para sahabat pemirsa ini biar bisa membayangkan gambar itu memang wujudnya yang pertama kayak Malik itu memang gimana Cak Tris? Kalau Malik itu orangnya itu gundul, pakai anting-anting sebelah kiri itu besar. Kalau pakaiannya itu pakai cawat. Oh iya, cawat-cawat. Seperti kayak apa ya? Kayak celana dalam. Celana dalam ya. Itu warnanya putih. Kalau yang Abdul Aziz, itu rambutnya panjang, berjubah, terus pakai serban hijau. Oh, serban hijau itu. Tapi nggak ada spesialisnya masing-masing ya Tris ya? Nggak ada. Nggak ada spesialis untuk ini. Nggak ada ya. Yang saya alami seperti itu. Tapi nggak ada pemanggilan ritual khusus kan ya Tris ya? Nggak ada. Otomatis dia hadir gitu ya? Kita memanggil apa ya seperti Malik, Aziz, insya Allah nggak ada pemanggilan khusus. Nah dia sendiri yang datang. Ini membantu. Jadi tanpa kita kendaki istilahnya kita. Kendaki. Benar. Yang sering saya alami seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah jadi memang tidak munafik ya sahabat. Semua orang itu pasti kalau sudah masuk di dunia spiritualis pasti ada sahabat gaib itu tidak bisa kita pungkiri. Entah itu dari golongan setan atau jin atau malaikat, itu masing-masing tergantung dari lelaku dari pelaku praktisi spiritual tersebut. Gitu ya Tris ya. Iya. Jadi kalau dia umpama dari sosok dukun yang memang ilmu hitam, otomatis dia akan berperewangan setan. Kalau kita sebagai seorang yang tanda kutip seorang santri yang harus lelaku tetap dari kiai kita, insya Allah juga entah ada jin muslim atau sosok malaikat itu Allahu alam. Tapi insya Allah tidak menyimpang dari syariat Islam. Begitu Cak Tris. Iya, iya. Terus kalau untuk Cak Tris, pernah nggak istilahnya gitu pengalaman di saat menanganin orang sakit kena sihir atau apa itu kemudian si sosok makhluk halus itu menyerang keluarga kita di rumah itu kayak gitu, bisa nggak Cak Tris saya seperti itu? Sekarang gini, sebelum kita menangani, kita sudah ada persiapan. Ada persiapan ya? Ada persiapan, bisa dikatakan persiapan khusus untuk keluarga kita. Oh gitu ya? Nggak tahu itu kita bikin pagar gaib atau gimana? Gaib atau pelindung untuk anak istri, sama ibu rumah. Itu nanti kalau kita menangani orang seperti itu kita tuh tenang. Konsentrasi kita itu untuk ke situ. Tapi begitu pernah Cak Tris ke kasus kejadian sampai jebol gitu, terus pernah kejadian anak istri kita atau keluarga kita kena gitu, pernah nggak? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ya. Alhamdulillah. Karena apa? Kita minta perlindungan sama Allah. Tapi mungkinkah kejadian di orang lain seperti itu yang nggak terlalu jeli gitu sehingga kena jebol istilahnya gitu, pernah nggak Cak Tris? Mungkinkah seperti itu ya? Mungkin bisa juga Tris ya? Mungkin bisa juga. Dan ini juga ini Cak Tris, lagi viral-viralnya, rame-ramenya ini juga di sosmed ini pembersihan dukun santet kalau nggak salah itu pembersihan. Jadi banyak orang praktisi spiritualis yang berusaha untuk melawan dukun-dukun santet, membersihkan dukun-dukun santet yang selalu membuat ulah. Kalau saya lihat cermati di tayangan sosmed sekarang lagi marak seperti itu. Itu kalau menurut Cak Tris itu gimana?
apa mendukung atau gimana, jadi kalau umpama di daerah wilayah kita gitu ada dukun santet kita datangin, kemudian kita sadarkan tobat, kalau nggak mau dibuat sadar kemudian kita ajak adu ilmu atau gimana itu, caranya gimana jadi sebenarnya yang tepat itu? Ini ya, memang kalau kita mendengar seperti dukun santet, sebenarnya hati kita itu tergerak gitu ya. Tergerak untuk menanggulangi angin seperti ilmu hitam, santet. Nah, tapi kalau kita misalkan disuruh adu ilmu, sebetulnya itu kurang apa ya? Sebetulnya itu kurang baik. Oh gitu ya. Karena apa? Akhirnya kalau kita adu ilmu, kita tuh pamer. Sebetulnya pamer itu dilarang. Gitu ya. Pamer ilmu, pamer adu kesaktian, sebetulnya itu dilarang. Nah, kita bisa berdoa, mendoakan orang yang santet supaya apa? Sadar. Tapi kalau si dukunnya itu tidak mau tobat itu gimana, terus malah mama di saat kita datangin kemudian dia malah menantang, itu apa yang kita lakukan? Satu, pertama kita tuh mendoakan dia. Mendoakan dia supaya sadar. Karena apa? Kita mendoakan dia itu bukan kemana, asing kita ke Allah. Suatu misal kalau dia nggak sadar, nanti balasan dari Allah juga. Seperti itu ya. Ini saya lagi maraknya ini, Cak, terjadi lagi maraknya, lagi viral-viralnya ini. Lagi rame-ramenya di tayangan sosmed ini seperti itu. Entah itu tanda kutip ada unsur rekayasa atau real, itu wallahu alam. Yang pasti memang kita harus mendukung ya. Iya. Kita harus mendukung langkah seperti itu. Cuman walaupun ada juga resiko yang harus kita terima kan ya. Iya. Sebab bagaimanapun tetap Rasul pun dulu pernah kena sihir juga kan. Barangkali ada yang mau ditambahin buat Pak Sis untuk tentang dunia seperti ini. Memang kita tidak begitu Pak Sis, tidak begitu banyak dikupas di media massa atau di sosmed, memang agak tabu Pak Sis ya. Cuman justru di sini tuh saya kepingin mengulas sisi kecil itu biar masyarakat yang lain juga minimal menambah keimanan bahwa sebenarnya hal tersebut ada. Kalau pengalaman Pak Sis, pernah nggak Pak Sis waktu umpama melihat ya, entah melihat atau langsung menanganin kasus seperti hal-hal tersebut di kehidupan Pak Sis, entah tetangga atau saudara gitu? Saya memang bukan ahlinya dalam hal pengobatan spiritual semacam itu. Tapi kalau memang waktu itu diperlukan, dengan izin Allah saya pernah menangani sekali. Alhamdulillah diijabahi sembuh. Waktu itu orang itu sakit di rumah sakit. Saya nggak perlu menyebutkan rumah sakit mana. Dia sakit sampai di saat itu yang namanya tempat tidur itu bisa mengangkat dengan sendirinya. Tempat tidur, padahal pasien itu diikat karena berontak. Nah, sampai terangkat. Suatu ketika dengan izin Allah saya mencoba komunikasi dengan beliaunya. Aslinya dulu orangnya Ujung Pangkah kalau nggak salah. Komunikasi dengan makhluk halusnya? Makhluk halusnya yang menempati dia mengatakan karena secara tidak sengaja beliaunya itu menebang pohon yang ditempati beliau. Nah, ternyata itu sosok atau bisa dikatakan siluman ular gitu. Karena kekuatan gaibnya sangat besar, saya juga nggak bisa sendirian. Saya pun minta bantuan guru spiritual saya melalui media HP. Saya langsung menyambungkan energi kepada pasien dan alhamdulillah dengan izin Allah juga pasien itu sembuh. Nah, setelah sembuh baru saya ajak komunikasi biasa. Dia menyatakan sanggup untuk mengembalikan apa yang telah dia lakukan dengan syarat-syarat yang saat gaib tadi minta. Saya tanya tadi persyaratan seperti tasakuran di situ, mohon maaf untuk motong ayam. Nah, itu masalahnya apa Mas?
memotong pohon yang sebelah samping rumahnya itu. Sebuah pohon. Tapi kan iya, kan pohon itu hitungannya rumahnya dia. Sebelum ada dia sudah dari situ. Tanpa izin, tanpa apa, langsung menegur, dan beliaunya itu negur memanfaatkan kayu itu untuk dijual lagi. Seperti itu gitu. Jadi dengan kasus semacam itu alhamdulillah saya pernah menangani. Selanjutnya ya hanya orang-orang kesurupan biasa. Saat itu ya waktu saya jaga, saya juga satpam. Saat itu juga ada orang, perbedaannya kan sedikit antara orang kesurupan sama orang yang daya tahan tubuhnya itu menurun. Kalau secara medis itu kan hampir sama. Nggak bisa, kan kalau bisa kan sudah stadium 5 itu kan alam bawah sadarnya sudah berbeda. Kayak orang kesurupan itu. Itu pernah saya dipanggil waktu itu, saya disuruh malam-malam ke sana, ternyata saya datangi, ternyata dia memang sudah stadium akhir kan gitu, sehingga kesadarannya menurun. Tapi menurut warganya dia kesurupan karena apa? Ngomel nggak karuan gitu. Jadi kalau kita nggak, ya itulah, sama dengan katakan Pak Tris tadi, dalam pengobatan itu semuanya hanya karena Allah. Dan seperti khodam jin ini, khodam itu kan pendamping. Nah, khodam itu pendamping. Lah pendamping apa? Dari mana? Lah dari amalan-amalan yang kita baca. Kalau kita membaca amalan apa aja yang kita baca, baik di Surah Yasin, Al-Fatihah, apa aja yang kita baca, nah itu kan semuanya karomah, ada karomahnya tersendiri, dan kekuatan khodamnya sangat luar biasa. Walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim kan begitu. Selama kita membaca secara istiqomah, insya Allah khodam itu ada. Nah disitulah dengan izin Allah juga bisa kita manfaatkan, bukan kita manfaatkan, kita bisa pergunakan kekuatan Bismillah tadi dengan izin Allah, dengan khodamnya beliau sendiri untuk begitu. Cuma itu saja. Jadi intinya semuanya itu bukan karena saya, atau bukan karena jin, atau bukan karena khodam, tapi semuanya karena Allah. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Untuk selebihnya Pak Tris ini yang lebih ahlinya. Lagi ngoten Pak, kula kan namung lare ahli ta sik nang mboten ngertos napa-napa ngoten lho. Ya itu pengalaman-pengalaman kita ya, pengalaman yang pasti akan kita alamin. Barangkali mau ditambahin lagi Cak Tris, ada pengalaman apa yang lebih seru mumpung kita kongko-kongko kita masih lama di sini. Sudah dijelaskan. Ini untuk Aris. Barangkali saya mau nanya, sebenarnya proses mediumisasi itu sebenarnya real ada apa tidak ya Cak Tris ya? Karena sebab di banyak acara sekarang ini sering terjadi mediumisasi, memasukkan sosok makhluk halus atau khodam dan lain ke dalam tubuh, entah itu santrinya, entah jamaahnya, entah muridnya, atau gurunya langsung. Itu sebenarnya seperti itu tuh memang benar ada atau enggak kalau menurut pandangan Cak Tris? Dalam pandangan saya itu memang ada. Sebenarnya ada Cak Tris ya? Sebenarnya itu ada. Tapi yang kita masukkan tuh misalkan kita panggil yang sini, belum tentu yang masuk yang sini. Oh seperti itu Cak Tris ya? Atau yang di luar area sini itu yang masuk. Kadang-kadang itu ya. Karena apa? Suatu khodam jin itu juga mempunyai suatu ilmu. Sama seperti kita. Kayak perlawanan juga ya tadi ada. Ada perlawanan juga. Misalkan kalau yang dipanggil ini berontak, yang sini yang lebih kecil lah bisa dikatakan ilmunya. Ini yang masuk. Bukan berarti yang tempat sini yang dipanggil masuk itu bukan berarti. Seperti itu ya. Sebab begini Cak Tris, di banyak tayangan YouTube itu saya melihat banyak praktek mediumisasi yang mungkin ya tanda kutip kita sendiri kan juga paham hal tersebut ya. Banyak yang masuk itu malah semacam kayak permainan gitu loh. Jadi kayak action sandiwara yang sebenarnya bukan sosok makhluk tersebut yang masuk itu. Itu sering terjadi seperti itu Cak Tris. Dan kita di sini kepingin ya, jadi membedakan antara real dan tidaknya. Seperti penarikan pusaka dan lain-lain itu kebanyakan yang selama ini kita lihat di acara-acara
YouTube channel lain itu kan seperti itu. Penarikan yang memang nggak ada semacam tanda-tandanya yang tiba-tiba langsung benda itu langsung ada di tanah, kemudian kita korek-korek kita ambil. Itu kalau secara pandangan saya pribadi tidak berniat menjatuhkan yang lain, itu bohong. Saya jamin itu 99% bohong. Karena penarikan pusaka yang real itu adalah yang pernah saya lakukan dulu dan dengan guru-guru saya itu. Jadi memang benar-benar pusaka itu meletos dari dalam tanah, itu terbang dia itu. Jadi terbang. Itu yang asli, yang real. Jadi tidak ada kita kayak mengkorek-korek tanah itu kemudian ada timbul pusaka, itu nggak ada. Itu saya jamin 99% itu bohong. Dan sekarang banyak terjadi di acara channel YouTube seperti itu. Insya Allah suatu saat mungkin kita akan mempraktekkan hal seperti itu. Memang membutuhkan banyak, nggak munafik ya, biaya. Mulai kita beli buhur, beli menyan dan lain-lain, persyaratan dan lain-lain itu yang memang harus murni real. Bahkan ada teman saya tuh yang mempraktekkan penarikan pusaka itu, keris itu langsung terbang hampir menusuk kepalanya dia. Itu yang real seperti itu. Jadi tidak ada kalau untuk kita lihat selama sampai detik ini, kebanyakan ini ya penarikan pusaka itu langsung yang tanah dikorek-korek entah dari mana, kemudian ada kerisnya, ada cincinnya, itu bohong. Saya jamin 99% bohong. Itu yang perlu kita kupas, Cak Tris. Jadi biar masyarakat kalayak awam ini biar tahu mana acara channel yang real sama yang tidak real itu. Karena selama ini ternyata saya cek banyak yang bohong di acara channel YouTube itu. Nah itu kalau menurut jenengan, Cak Tris, menurut jenengan seperti itu memang ada ndak, Cak Tris, gitu tuh untuk penarikan pusaka gitu yang bisa secara real itu? Dalam pandangan saya, walaupun setiap orang ya, setiap orang itu seperti bidangnya tuh beda-beda. Beda-beda, Cak Tris ya. Ada yang bisa menarik benda gini, ada yang ngobatin, ada yang membersihkan ini, itu beda-beda. Kalau kita untuk suatu penarikan benda, pusaka itu memang benar yang dikatakan Gus Dimas, itu kalau kita narik benda itu bukan langsung dari tanah. Bukan langsung dari tanah. Itu datang dengan sendirinya benda itu. Seperti itu, Cak Tris ya. Misalkan di suatu tempat itu ada benda, ditarik biarpun dari jauh, dari rumah, insya Allah bisa. Bukan kita mengejar dia. Karena apa? Yang menarik benda itu sudah mempunyai kemampuan. Memang sudah ahlinya seperti itu ya? Ahlinya. Biarpun narik dimanapun tempat, insya Allah bisa. Tapi seizin Allah. Atas izin Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Kalau kita narik benda di dalam tanah, ya kita bukan meremehkan atau merendahkan kemampuan orang itu. Gitu. Itu bagi saya itu kurang kurang yakin. Gitu. Bagi saya itu masih kurang yakin. Benar. Itu memang fenomena sekarang banyak terjadi seperti itu, Cak Tris. Jadi biar keahlian seperti ini tuh tidak dianggap sebagai, kebanyakan orang kan gitu. Jadi keahlian seperti ini dianggap sebagai penipuan atau trik belaka gitu. Unsur-unsur penipuannya banyak gitu. Memang saya harus kupas di sini agar kita yang benar-benar memang ahli hal tersebut itu nggak kena getahnya juga dari tuduhan-tuduhan mereka gitu loh. Seperti itu maksud saya itu. Itu kalau kita kembali ke tadi, Cak Tris ya, ke mediumisasi itu umpama, Cak Tris, kita membutuhkan bukti praktek itu, Cak Tris bisa seperti itu, Cak Tris. Jadi biar maksudnya kita para pemirsa ini khususnya para pemirsa itu membuktikan bahwa gimana sih kalau orang mediumisasi secara real itu gimana sih? Karena kebanyakan sekarang itu kan banyak yang abal-abal. Nah, itu, Cak Tris. Yang kita uber itu sebenarnya itu, Cak Tris. Ya. Insya Allah seizin Allah bisa. Tapi ada tanda kutipnya. Ada tanda kutip, Bang. Apa itu, Cak Tris? Kita bisa memasukkan suatu misal jin, ya, suatu misal jin. Itu bukan berarti jin itu bisa bisa diajak komunikasi. Oh, seperti itu. Terus gimana tujuannya, Tris? Kadang jin itu masuk. Kadang itu kita itu kayak patung.
Maksudnya diam atau gitu? diam. Itu yang saya alami itu seperti itu. Sering saya alami. Bukan berarti jin masuk terus bisa diajak komunikasi, diajak ngobrol gini. Tergantung yang apa ya, kemampuan jin itu sendiri. Oh, tergantung yang masuk istilahnya itu ya, tergantung sosok makhluk jin tersebut yang Makhluk masuk. yang masuk itu sendiri. Bukan berarti semua jin masuk bisa diajak ngobrol, diajak komunikasi. Belum tentu. Seperti itu Cak Tris ya. Yang sering saya alami seperti itu. Biarpun dipaksa untuk komunikasi, kalau jin itu nggak bisa apa ya, nggak bisa diajak komunikasi, tetap diam. Iya, ini contohnya kayak kemarin ya Tris. Jadi beberapa spiritualis itu mau mencoba membuat semacam channel ya untuk menarik. Ini agak janggal juga. Rohnya korban dari Sriwijaya Air. Itu kan agak unik ya, Tris ya. Jadi konon ceritanya kalau manusia itu sudah meninggal, roh itu kan sudah kembali ke Allah. Iya. Itu apa benar ya Tris? Kok ada beberapa orang yang katanya bisa menarik roh seorang yang meninggal itu sehingga dimintai informasi gitu, sebenarnya dimasukkan ke jasad, ke raga orang, itu sebenarnya benar apa enggak ya? Bagi saya itu semua itu bohong. Oh, bohong ya Tris ya? Itu bohong. Misalkan bisa ditarik itu bukan roh, itu satu setan. Bukan roh. Ini yang harus perlu Kalau kita roh, ketahui. Kalau orang sudah meninggal sudah berurusan dengan Allah. Biarpun meninggalnya kecelakaan atau meninggalnya apa atau apa ya, itu langsung berurusan dengan Allah, bukan dengan. Misalkan kita bisa memanggil untuk ditanyai, itu bukan roh itu. Apa mungkin setan yang menyamar atau gimana ya seperti itu ya? Setan yang menyamar berupa roh. Semua orang tuh nggak bisa bakalan apa berkomunikasi dengan roh. Benar. Yang bisa cuma Allah. Karena itu memang gitu. Allah sudah bermain roh, itu urusanku gitu ya. Hanya sedikit kemampuan untuk manusia itu kan gitu. Soalnya apa? Manusia biarpun setinggi ilmu manusia itu masih terbatas. Benar. Ada batasnya. Itu seperti yang lagi banyak kita tonton itu kan ya gitu ya. Jadi memanggil rohnya ini itu katanya itu yang bisa diwawancara itu. Sebenarnya kalau dalam pandangan mungkin berbeda-beda. Kalau dari pandangan kami itu 99% bohong kayaknya Tris ya. Oh. Itu insya Allah bukan roh orang tersebut yang datang, cuman ya itu tadi setan insya Allah. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin perbedaan itu bisa menjadikan untuk menambah wawasan bagi yang lain gitu kan. Itu ada ya Tris, barangkali ini pemirsa juga banyak pertanyaan yang tadi kita kembali ke penasaran tadi itu Ya. tentang mediumisasi. Itu sebenarnya bisa nggak Cak Tris ditunjukkan di sini? Artinya itu yang bisa kita mintai sekedar untuk informasi berita atau sekedar untuk persahabatan perkenalan gitu, biar para sahabat ini biar tahu bagaimana sih sebenarnya mediumisasi yang mendekati real atau gimana itu, maksudnya bukan seperti yang bala-bala yang banyak dipraktekkan itu. Insya Allah nanti saya praktekkan, tapi saya nggak berani janji yang masuk itu bisa diajak komunikasi. Oh seperti itu Cak Tris ya? Ya. Nggak tahu itu yang masuk itu berupa jin yang dari mana. Itu insya Allah masuk, tapi antara diajak komunikasinya itu bisa apa enggak? Oh seperti itu Cak Tris. Jadi enggak semua harus bisa enggak ya? Bukan semua itu bisa diajak komunikasi. Seperti itu jadi ya yang asli itu ya. Semua itu insya Allah kalau jin, insya Allah bisa. Tapi tergantung antara manusia sama jinnya itu sendiri. Kalau manusia ingin ingin bisa untuk memanggil jin, untuk memasukkan, itu juga mempunyai kemampuan khusus. Memang harus untuk memiliki, harus mengasah dulu kemampuan tersebut. Iya. Jin juga gitu. Misalkan dipanggil, jin juga punya ilmu. Begitu juga melawan istilahnya Cak Tris ya. Ada perlawanan Jadi ya. kita narik itu nggak asal narik masuk. Seperti Pasti itu ada ya. perlawanan itu pasti. Seperti itu Cak Tris ya.
Nah, ini kalau kalau menurut Cak Tris ini rencana yang mau dipanggil itu yang mana Cak Tris? Barangkali untuk sebagai wawasan saja para sahabat kita itu. Jadi tadi kan kita ngomong bahwa perbedaan antara yang mediumisasi real dan tidak real itu gimana biar kita nggak dipikir asal komentar asal ngomong tapi tidak ada bukti gitu loh Cak Tris. Ini Hanya sebagai pembelajaran aja. dalam pandangan saya ini ada tamu. Heeh. Nggak tahu ini tamu dari mana. Tamu gaib istilahnya bukan? Tamu gaib. Heeh. Waalaikumsalam. Mm-mm. Ini dekat Masjid Agung yang datang ini. Mm-mm. Dekat Masjid Agung, dekat-dekat sini, daerah sini. Memang ini untuk satu untuk ziarah. Satu untuk ziarah maksudnya gimana? Memang dia ada tujuan khusus untuk ziarah ke empunya Tempat ini tempat ini. Soebil wilayah ya. Bismillah. Bismillah. Oh. Haula. Haula. Assalamualaikum. 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 Dari mana Mbak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa ada di Chatris tuh? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Allah, astagfirullah. Ini tadi ada yang masuk. Hmm. Cuma dia nggak boleh nggak bisa diajak komunikasi sama yang sohibul wilayah. Oh, memang seperti itu ya. Enggak di. Sekarang sekali lagi saya mohon maaf. Ini memang nggak bisa diajak komunikasi. Memang sohibul wilayah sini Enggak mengizinkan hasil bukan? mengizinkan. Oh, seperti itu. Memang tamu sekarang itu banyak sekarang. Di sekitar kita sudah banyak terus ya. Sudah banyak tamu yang datang. Kemungkinan besar ini ada suatu Subhanallah. Ini suatu undangan. Ya. Kayaknya ada acara di dalam masuk astral ini. Di tempat ini apa di luar? Di tempat sini. Itu di dekat pintu Candor Dipa. Iya, yang Candor Dipa. Dekat pintu Mbak Candor Dipa itu ada seperti sesajen. Terus yang sebelah kanannya itu ada seperti tombak 3 itu. Di sebelah kanan makam beliau itu. Ada tombak 3. Terus yang sebelah kirinya itu kayak apa itu? Seperti siluman. Insya Allah itu seperti siluman itu. Cuma wajahnya nggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan, rambutnya itu sepinggang. Kelihatannya orang perempuan. Tepat di sebelah makam beliau itu ya, bukan? Di luar. Oh, di luarnya, di luar, Ini di luarnya semua ini. di luar semua itu. Nah, itu ngapain ke sini itu bisa terus? Mungkin ini ada suatu acara nanti. Nanti malam misalnya. Oh, ada acara. Sebentar lagi ini insya Allah ini ada acara. Nggak tahu ini ada acara apa, saya nggak tahu. Memang ini ada acara rencananya. Banyak sekali datang ya. Sekarang di sini sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi hal astral. Seperti itu ya terus ya. Berarti yang punya gah ini bukan beliaunya ya terus ya, bukan ya? Bukan Kanjeng yang Candor Dipa, bukan ya? Orangnya baju hitam-hitam. Hitam-hitam. Dia menunjukkan bahwa di sini itu ada pedang. Pedangnya itu berarti kita dikasih gitu pedang. Nggak tahu itu berapa bulan atau berapa tahun, pasti salah satu yang ziarah di sini, ya, yang ziarah di sini tuh dapat, insya Allah. Nggak tahu tuh siapa mau alam. Ada yang nanti yang dikasih ini. Guys.
Mbah Surya Kembang. Surya. Ini suatu, jadi sampean diikuti kayak gitu. Itu bukan berarti sampai dikasih. Yang penting dikasih tahu ini loh ada. Dari sini ada benda kayak gini, kodamnya kayak gini. Ini suatu apa ya? Pusaka-pusaka gaib dan pertemuan para ulama ya, dan sosok alam astral. Sebenarnya kalau untuk momen-momen untuk mengetahui perkumpulannya hal-hal mistis ya malam ini. Nggak tahu ini ada acara apa ini. Tadi juga apa Pak Sis namanya, tambak apa, koro welang ya. Tombak koro welang. Terima kasih buat narasumber kita Cak Tris dan Pak Sis juga. Semuanya insya Allah kita bisa ketemu di acara channel berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu tadi yang khodamnya muncul di sini tuh ya. Kepingin penasaran saya cari di mana tadi itu. Tapi karena memang waktu durasi kita agak terbatas, dan di sini juga banyak saudara-saudara kita yang lain, jadi mungkin di lain waktu akan kita teliti sendiri, kita buru sendiri ya. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Dani? Udah cukup? Langsung closing ya? Ya, jadi terima kasih buat narasumber kita Cak Tris dan Pak Sis juga. Semuanya insya Allah kita bisa ketemu di acara channel berikut. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.